Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum, salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel kita yaitu Wong Konyol guys. Wong Konyol di sini bermaksud cerita guys, bukan untuk menghakimi ceritanya, bukan untuk mengadili, bukan untuk menggurui juga guys. Tapi bisa dibilang baru-baru ini guys, belum lama ya kan. Saya dengar-dengar, saya lihat-lihat kok kayaknya di dunia jagat media sosial ini cukup gempar sekali guys. Terutama dengan adanya serang menyerang dalam hal kepercayaan guys. Kok saya perhatikan sangat lucu ya guys. Ya ini bukan bermaksud apa-apa. Ya bermaksud untuk bercerita guys, menurut saya begitu. Ya beberapa bulan yang lalu kalau teman-teman sempat lihat ada video yang cukup viral, yaitu Ustadz Yayah Waloni dengan pendeta Mel Atok ya. Di sini saya ya tadi itu minta maaf dulu guys, bukan sok menghakimi atau sok menggurui, karena suatu ketika kita jadi guru, kalau nanti kita meleset, kita yang digurui dengan orang guys. Artinya begini guys, sebelum saya bercerita, ada sebuah lagu ini guys, lagunya Bung Rhoma Irama ini. Begini liriknya guys. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Aceh, ada Batak, dan banyak lagi lainnya. Begitu guys. Artinya begini, saya perkenalkan dulu nama saya. Ini serius guys, di bait-bait yang serius. Perkenalkan, nama saya Yohanes Matsair. Saya asli suku bangsa Indonesia guys. Sukunya suku Jawa, tinggal di Bengkulu Utara. Di sini saya bukan menanggapi karena saya bukan hakim guys. Saya memperhatikan di bulan-bulan kemarin kok kayaknya antar kepercayaan ini saling serang menyerang dalam hal khotbah atau ceramah guys ya kan. Menurut saya kok kayaknya itu nggak patut guys ya kan. Karena apa? Ya itu tadi dikatakan dengan lirik lagu Rhoma Irama, bukankah kita ini satu Indonesia guys ya kan. Sementara di sisi yang lain, dari awal kita tinggal di Nusantara ini berdasarkan ini guys ya kan? Ya bisa dilihat di sini guys, kita tinggal di Indonesia ini, norma-normanya berdasarkan ini guys, yaitu Pancasila ya kan. Seketika memang kita baku hantam dengan hal kepercayaan, ya kita kok kayaknya lama-lama jadi meninggalkan Pancasila guys. Nah di sini yang mau saya ceritakan guys, masalah Ustadz Yayah Waloni dengan pendeta Mel Atok itu ya kan. Di sini saya tidak memihak siapapun, karena saya sendiri ya sekedar untuk menyampaikan rasa guys. Menurut saya marilah kita ini kembali atau dan lebih lagi mempelajari Pancasila, supaya terbentuk kesatuan persatuan di negara kita guys, terutama umat beragama.
jangan serius guys. Jadi begini guys, ya menurut saya kita hargai juga Pak Ustadz Yahya Walloni ya kan. Toh memang orangnya begitu karakternya kalau ceramah. Cuman menurut saya kok kayaknya beliau ini menyerang bertubi-tubi guys. Nah sementara penyerangan 11 Maret itu kan sudah tahun 45 yang lalu guys ya kan. Nah sekarang ini kan kita hidup diperadabkan dengan era yang semakin maju. Jadi kok kayaknya nggak pantas kalau serang-serangan guys ya kan. Mendingan kalau serangan itu ada tembaknya guys ya kan. Serangan nggak ada tembaknya tapi nggak ada pelurunya kan percuma guys. Jadi menurut saya Pak Ustadz Yahya Walloni lebih belajar lagi Pak ya kan di ini tadi ini ya di Pancasila ini Pak. Lebih belajar lagi di Pancasila ini. Kenapa kok saya berani bilang begitu? Karena dari awal memang negara kita berlandaskan Pancasila. Ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda tapi tetap satu juga Pak. Jadi biarkanlah masyarakat ini memilih kepercayaannya masing-masing. Lek milih Islam itu bagus karena memang mayoritas di negara kita itu Muslim atau Islam. Monggo. Nah seketika tetangga kita atau saudara kita di negara ini memilih kepercayaan yang lain, sebut saja kayak Kristen, ya kan, Hindu, Buddha, ya kan Pak. Terus yang lainnya lah begitu. Nah, ya biarkanlah memilih yang itu Pak. Begitu ceritanya Pak Ustadz Yahya Walloni, ya kan. Menurut saya sebuah kepercayaan ini bukan warisan, tapi pilihan. Nah, kita wajib menghargai pilihan orang lain. Tidak harus serang menyerang, Pak. Boleh, tapi jangan serius ya kan. Tapi jangan serius, guys. Ini kan cuma sekedar cerita. Itu menurut saya, Pak Yahya Walloni. Saya menghargai dengan sangat karena beliau ini selaku pemuka agama. Cuman ya itu tadi saya bukan menggurui. Monggo, mari sama-sama kita kembali lagi ke norma-norma Pancasila. Tetap seperti itu karena memang Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda kepercayaan tapi tetap satu juga. Begitu Pak Ustadz Yahya Walloni ya. Saya itu tadi sudah perkenalkan, nama saya Yohanes Matsair. Saya tinggal di daerah Bengkulu Utara Pak. Saya bukan kebetulan, tapi dari simbok-simbok saya dilahirkan dari keluarga Nasrani. Sampai sekarang pun puji Tuhan, alhamdulillah saya masih Nasrani. Cuman secara pribadi saya tidak pernah mengomen, apalagi menghantam omongan ke kawan-kawan yang tidak sekepercayaan dengan saya. Karena saya ya cukup tahu lakum dinukum waliyadin Pak. Bagi Bapak agama Bapak Walloni, bagi yang lain kayak saya ini ya kepercayaan saya. Begitu Pak kalau untuk di Pancasila. Jadi ini maaf, bukan masalah saya pinter ngomong atau menggurui, bukan. Tapi maksud dan tujuan dan inti saya, mari kita jangan saling serang satu dengan yang lain, lebih-lebih masalah kepercayaan. Jadi mari monggo sama-sama kita kembali lagi seutuhnya ke Pancasila. Nah, yang untuk selanjutnya guys, di kalangan kami umat Nasrani seperti pendeta Mel Atok itu sendiri ya. Shalom Pak, selamat pagi. Jika memang Bapak bisa melihat bahasa saya di pagi yang indah ini, sekiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya perkenalkan juga dengan pendeta Mel Atok. Saya punya nama Yohanes Matsair Pak. Saya tinggal di Bengkulu Utara. Saya beribadah di gereja Ebenezer. Namanya Pendeta Paulus Haripurnomo. Nomor teleponnya saya yang lupa Pak. Begitu ya Bapak Mel Atok ini. Menurut saya Pak,
bukan masalah ditanggapi atau mungkin kalangan orang Kristen ini merasa terserang. Menurut saya enggak, Pak. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita, berdoalah untuk orang yang mencela dan menghina sekalipun kamu. Bukankah begitu, Pak Pendeta Mel Atok? Ya. Jadi kayaknya menurut saya, Pak, untuk yang kalangan kita ini nggak usah terlalu panjang lebar, Pak, ya kan? Mengingat memang yaitu tadi, Pak, orang-orang Nasrani, Pak Mel Atok ya, ini cukup kuat untuk bertumpu di Pancasila. Jadi artinya mari kita sama-sama lagi belajar di Pancasila, Pak. Ini maaf, Pak Pendeta Mel Atok, ya. Ini maaf, tibuan maaf, bukan berarti saya tidak menghargai apa yang menjadi ungkapan sampean melalui video-video yang sudah terjadi baru-baru ini, bahkan mungkin tahun yang lalu. Karena saya juga pun selaku umat Nasrani, ya memang tetap membenarkan jikalau memang kata itu menyinggung, kita protes. Begitu, Pak. Cuman kayaknya nanti tambah seru, Pak. Terus sama dengannya pun tidak baik dan kurang baik, ya Pak. Begitu. Jadi semuanya sekiranya Tuhan tolonglah sama-sama kita berdamai satu dengan yang lainnya. Begitu, Pak Pendeta Mel Atok, ya. Jadi artinya ya sudahlah, cukuplah, jangan kita sampai serang menyerang begitu, Pak, ya kan. Karena kita hidup ini ya bukan untuk serang menyerang, Pak. Begitu, Pak, saya rasa. Nah, ini ada sebuah lagu, guys, untuk kita semua, ya kan. Lagunya lagu rohani, guys, ya kan. Tapi nggak apa-apa, karena tadi kan ini cuma sekedar cerita. Saya bermaksud bukan mengingatkan, tapi itu pendapat saya. Antar umat beragama, mari kita jangan saling serang menyerang, ya kan. Kita hargai satu dengan yang lain, kita junjung tinggi norma-norma Pancasila. Karena di sisi yang lain, meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua, guys. Salam kemerdekaan, ya guys. Senusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, guys, ya kan. Oke lah, ini ada satu lagu, guys, saya mau nyanyikan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Begini guys, seketika hidup ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, kita saling melayani dengan baik, terutama antar kepercayaan atau satu dengan yang lainnya guys. Oke, begitulah saja guys, ya kan. Ini maaf, 1000 kali maaf, bukan saya menggurui siapapun, terutama Pak Pendeta Mel Atok, lebih-lebih Pak Ustadz Yayah Waloni. Saya tidak menggurui, cuman saya cuman bercerita kok kayaknya marilah kita kembali ke Pancasila seutuhnya, sehingga norma-norma persatuan, kemanusiaan, lebih-lebih persatuan, jalinan umat beragama itu benar-benar
begini. Oke, terima kasih guys. Selamat pagi, sekiranya Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.